Shalom, Jumat-Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul bersama untuk memasuki ibadah. Kita mau hari ini bersyukur kalau penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini sungguh luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami hari ini untuk kami kembali datang menghampiri tahta kudus-Mu, menaikkan puji-pujian dan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Allah melayakkan dan menguduskan setiap kami, biar setiap pujian, setiap penyembahan, setiap perkataan dan mazmur yang kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan, kami mau satukan hati kami menaikkan pujian, mengagungkan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Raja yang mulia. Engkau Allah yang bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah menyertai dan memimpin ibadah kami pada hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, mau bersuka cita, kita mau nyatakan Tuhan Yesus Raja mulia dan Dia Allah pemenang. Mari sama-sama kita nyanyikan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Dia adalah Raja, Dia Allah pemenang. Mari jemaat Tuhan kita mau lebih lagi bersuka cita. Kita mau nyatakan Yesus Raja mulia. Raja mulia, Engkau Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Biar segala ciptaan menyembah Engkau Yesus. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami kembali memiliki kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami ya Tuhan sampai pada hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di rumah rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah pada hari ini kami memberi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Jemaat-jemaat Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sambil kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, Kau Allah sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Engkau ya Tuhan. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Biar hidup kami terus menggenapi setiap rencana-Mu, setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kita naikkan pujian ini, katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam setiap rencana dan karya-Mu ya Tuhan. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu ya Tuhan, menyertai setiap langkah kami, tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari menyembah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian bagi Dia. Kami sembah Engkau, Allah yang besar dan mulia. Biar kami menggenapi firman-Mu, sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
ini sudah hampir sampai kita di penghujung bulan Oktober. Minggu depan satu kali lagi kita ibadah melalui Zoom. Dan awal November kita minta penyertaan Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah di dalam gedung gereja. Ya, jadi minggu pertama November kita sudah mulai ibadah di dalam gedung gereja kita, rumah ibadah kita ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Tema yang ingin saya sampaikan pada pagi siang hari ini adalah menjaga yang berharga. Apakah itu yang berharga ya? Setiap kita kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, pasti kita akan jaga itu baik-baik. Ya kan? Ya. Mungkin bukan hanya benda-benda kesayangan kita, ya, sesuatu yang berharga, tetapi juga pasangan hidup kita itu berharga dalam hidup kita. Amin. Anak-anak kita itu berharga dalam hidup kita. Juga pasti orang tua kita. Kita akan jaga mereka. Ya, saudara-saudara kita juga akan jaga mereka. Tetapi siang hari ini bukan itu yang ingin saya sampaikan, tetapi ada poin yang lainnya. Ayo kita baca sama-sama di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berharga dan mulia. Ya, kenapa? Karena yang pertama tadi kita sudah baca bersama-sama bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita itu berharga dan mulia. Yang pertama adalah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dinyatakan sungguh-sungguh bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kita ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mulia, darah yang kudus. Dalam Efesus 1 ayat 1 pasal 1 ayat 7 ya. Kita ditebus oleh darah Kristus Yesus. Itu sebabnya kita ini berharga dan mulia. Yang ketiga, di dalam Mazmur 139 ayat 13 jelas dikatakan bahwa tangan Tuhanlah sendiri yang membentuk dan menenun kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Wow, bukan tangan malaikat atau bahkan apalagi bukan tangan manusia. Bukan hasil karya manusia, bukan hasil karya malaikat, tetapi hasil karya Tuhan sendiri. Itu sebabnya setiap kita ini adalah berharga dan mulia. Demikianlah kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita berharga dan mulia. Katakan sama-sama yuk, kita pegang dada kita.
Aku berharga dan mulia. Sekali lagi, aku berharga dan mulia. Amin. Sekarang yang jika ada saudara atau orang tua atau pasangan hidupmu, ya, atau calon pasangan hidupmu, ya, katakan kepadanya masing-masing, ya, engkau berharga dan mulia. Ini saya lagi tunjuk Bapak Gembala nih sama saya. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Ya, setiap kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita ini berharga dan mulia. Dan Tuhan memberikan kita satu kepercayaan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Tadi kita sudah nyanyi bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Salah satunya menggenapi firman Tuhan. Yang saya ketika kita melakukan firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Sekali lagi ditegaskan ya, bahwa kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita tidak berhenti sebagai buatan Allah saja. Tetapi ketika kita dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, maka kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk satu maksud yang baik, yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan baik yang saya pahami adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menggenapi, ya, artinya menggenapi itu apa? Artinya kita melakukan. Ya, melakukan firman Tuhan. Tentunya diawali dengan kita percaya kepada firman Tuhan tersebut. Lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita menjadi mitra kerjanya Allah. Mitra kerjanya Tuhan. Wow, luar biasa. Ya. Sementara ini kan Anda kita bekerja menjadi mitra kerjanya siapa, menjadi mitra kerjanya siapa gitu ya. Di dalam keluarga, suami istri saling menjadi mitra kerja. Amin. Anak-anak menjadi mitra kerjanya daripada orang tua. Dan saat ini kita mau melihat bahwa kita adalah mitra kerja Tuhan. Amin. Ayo sekarang lagi katakan, pegang dada kita. Ya, saya adalah mitra kerjanya Tuhan. Amin. Untuk apa? Mitra kerja Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Memulihkan dan menyembuhkan yang terluka. Mengulurkan tangan, membuka telinga kita bagi yang berbeban berat. Jangan ketika kita tahu, oh si ini nih penuh dengan pergumulan hidupnya. Lalu dia menelpon kita, nggak usah diangkat lah. Paling juga isinya cuma, ya masalahnya, ya pergumulannya, ya permintaan pertolongannya dia. Jangan. Kita harus mau, sebagaimana Tuhan menyendengkan telinganya bagi setiap doa-doa kita. Bagi setiap keluhan, bagi setiap permintaan kita. Bagi setiap jeritan hati kita. Baiklah kita juga mau menyendengkan telinga kita. Bagi orang-orang yang membutuhkan, yang sedang berbeban berat. Yang mengerti katakan yes. Ya. Jadi jangan tiba-tiba kita reject. Kecuali kalau kita sedang bekerja, ya. Kita reject. Kita sedang saat teduh, ya. Kita diamkan saja. Ya. Nanti selesai kita saat teduh bersama dengan Tuhan, kita call back. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir juga saya ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu kita mau memberi hati kita. Kita mau memberi hati kita bagi orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang sudah tidak dianggap manusia bahkan oleh orang-orang yang lain. Ya. Orang-orang yang dianggap tercela. Orang-orang yang dianggap buangan oleh sekitarnya. Kita mau memberi hati kita bagi mereka. Juga bagi orang-orang yang terabaikan selama ini. Banyak anak-anak yang terabaikan, banyak para lansia yang terabaikan. Dan kita mau memberi hati bagi mereka.
menaikkan doa. Paling tidak kita bisa menaikkan doa bagi mereka. Supaya ada pemulihan, supaya ada pertolongan. Kalaupun tangan kita sendiri tidak bisa menolong, kita belum diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menolong mereka dalam materi. Paling tidak kita bisa berdoa bagi mereka. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa menolong mereka. Terlebih lagi kalau kita diberikan kemampuan untuk menjangkau dan menolong mereka. Mari lakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Kita mau hidup kita menggenapi firman-Nya. Kita mau hidup kita sebagai pelaksana firman Tuhan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ketika kita sedang menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat, maka kita sedang menjaga hidup kita nih sebagai pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, ketika kita sedang melakukan firman Tuhan, kita sebagai pelaksana firman Tuhan yang kuat, kita sedang menggenapi firman Tuhan atas hidup kita, maka kita sedang menjaga dengan baik pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, 4 hal bagaimana kita bisa konsisten ya di dalam menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat adalah yang pertama, menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Katakan sama-sama, menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Apa maksudnya? Ketika Tuhan menciptakan kita dalam Kristus Yesus, ketika Dia menyelamatkan dan kita menerima lahir baru, ya, Tuhan memberikan satu pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Baiklah kita menerima itu dengan kerelaan, tanpa persungutan, tanpa apalagi bicara begini, Tuhan curang, ada maunya nih menyelamatkan saya. Ya. Memang Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Tuhan tidak iseng-iseng menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan namanya. Agar melalui hal itu, hidup kita diberkati. Berkat tidak hanya bicara materi ya. Ibu bicara mengenai materi. Bukan. Berkat bicara mengenai hal-hal yang lainnya. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Banyak hal yang lain selain materi. Berkat Tuhan. Amin. Hikmat Tuhan. Wow, luar biasa. Itu berkat Tuhan yang luar biasa yang gak bisa dunia berikan. Siapapun gak bisa berikan selain Tuhan kita sendiri. Amin. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Memang tidak mudah menjadi pelaksana firman yang kuat. Itu memang tidak mudah. Saya akui, saya jujur. Kita mungkin ada kalanya jatuh, kita ada mungkin kalanya kita lengah. Ya, kita apa? Orang bilang kita apa? Ya. Tetapi ketika kita mengetahui hal itu, kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dan kita memperbarui hidup kita. Kembali lagi bersemangat menjadi pelaksana firman yang kuat, ya. Menjawab panggilan Tuhan dengan kerelaan. Kerelaan untuk apa? Kerelaan melepaskan hak. Firman Tuhan katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kita mau mengenakan pikiran Kristus, bukan pikiran kita lagi. Kita tidak lagi menggunakan cara-cara dunia, cara-cara manusia kita. Tapi kita mau menggunakan cara-caranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya, ya, contoh Abraham melepaskan haknya ketika disuruh memilih wilayah ya, oleh Tuhan. Ya. Abraham diminta untuk memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tanah yang menjadi bagiannya. Abraham sebagai pemimpin rombongan, Abraham sebagai paman daripada Lot, lebih tua. Sebenarnya dia berhak untuk memilih tanahnya lebih dahulu. Tetapi Abraham toh melepaskan haknya, memberikan itu kepada Lot. Dan apa yang terjadi? Abraham mendapatkan tanah yang jauh lebih bagus, lebih subur daripada Lot. Luar biasa, haleluya. Contoh lagi yang berikutnya, Maria ibu Yesus. Maria melepaskan haknya
sebagai seseorang yang belum menikah, yang belum pernah tersentuh oleh pria manapun. Tetapi dia harus mengandung bayi Yesus. Hak untuk apa? Nama baik. Tetapi Maria melepaskan haknya. Dia sujud di hadapan malaikat Tuhan. Dan dia berkata, jadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya, itu Maria. Dan kita mau mencontoh bagaimana jadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atasku. Kita mau melepaskan hak kita. Kita mau menyangkal diri kita. Mau mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh memakai pikirannya Tuhan. Dan cara-caranya Tuhan. Bagaimana kita tahu? Gak ada yang lain selain firman Tuhan. Membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, memang tidak mudah. Itu sebabnya kita terus bergantung kepada Tuhan. Di lagu yang tadi kita nyanyikan, tadi bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat itu akan menyertai setiap kita. Artinya apa? Artinya ketika kita mengalami satu kesulitan di dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka menanggalkan kerelaan, menanggalkan hak pribadinya dan mengikut apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Yang berikutnya kerelaan apa? Kerelaan untuk senantiasa menjadi representasinya Kristus, menjadi dutanya Kristus, mencerminkan karakter Kristus. Ini mempertegas poin yang pertama tadi, ya. Mencerminkan karakter Kristus. Yaitu apa sih karakter Kristus? Buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, ya. Di dalam Galatia pasal 5, 22, 23. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baiklah kita menjadi representasinya Kristus dalam kehidupan kita. Hidup dalam roh, senantiasa menghasilkan buah roh. Itu bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan otomatis, sekali lagi. Tetapi perlu usaha. Katakan sama-sama, usaha. Ya, perlu usaha. Yuk kita tetap letakkan tangan kita di dada. Kita katakan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Aku mau berusaha Tuhan, supaya hidupku menjadi representasinya Kristus. Melakukan buah roh dalam kehidupanku. Amin. Ya. Kita mau berusaha. Jadi tidak dengan sendirinya. Kita perlu usaha untuk membangunnya. Kita harus merubah paradigma dari mengendalikan menjadi dikendalikan. Ya, dari mengendalikan menjadi dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Dan kita rela untuk dikendalikan oleh Tuhan. Berani mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, saya tidak akan uraikan perbuatan-perbuatan daging, nanti bisa baca sendiri ya di dalam firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging itu apa saja? Ada dalam Galatia 5. Ya. Nah, selalu memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk mengajar kita. Selalu, ada kata selalu, ya. Selalu memberikan kesempatan pada Roh Kudus untuk mengajar kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk satu hal yang mungkin kita salah, mari kita tunduk. Kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi memberi kesempatan kepada Roh Kudus. Jangan matikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terus kita membaca firman Tuhan. Kita bangkitkan roh doa kita. Naikkan puji-pujian. Kita sedang terus membangkitkan roh Allah yang ada dalam diri kita ini. Untuk apa? Untuk kita semakin bisa peka. Semakin bisa mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jangan matikan pekerjaan roh dalam hidup kita. Bangkitkan terus dalam hidup kita. Ya. Memotivasi diri kita sendiri untuk mengeluarkan buah roh.
Itu yang paling benar. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena dipaksa atau ditekan. Itu tidak akan kekal. Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi itu lahir dari keinginan diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Amin. Haleluya. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita bisa konsisten menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat adalah mengenal hati Tuhan. Memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan untuk bisa mengenal hatinya. Membangun keintiman dengan Tuhan untuk kita bisa mengenal hatinya. Mengenal hati Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa Tuhan sesungguhnya lebih lagi rindu untuk membina hubungan intim dengan kita. Dia sedang terus menantikan, setiap saat dia menantikan kita untuk datang kepadanya. Bercakap-cakap dengan dia. Jangan hanya ketika kita perlu kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan, tolong aku Tuhan, bla 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 bla. Datang dengan list. Hey, Tuhan bukan supermarket. Datang belanja supermarket dengan list, belanja butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tidak. Tuhan mau kita datang kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia, untuk mendengarkan suaranya. Amin. Mari kita tingkatkan lagi saat teduh kita, jam-jam doa kita. Kita terus gaungkan puji-pujian di dalam hari-hari kita. Jika kita mengenal hati Tuhan, maka kita akan mengerti panggilan Tuhan. Maka kita akan mengerti kasih Tuhan. Kita akan mengerti kuasa Tuhan yang disiapkan selalu bagi setiap kita. Dan Dia mau ketika kita mengenal isi hatinya, ketika kita mengenal pribadinya, ketika kita mengenal dengan intim Tuhan kita, maka kita melakukan firman Tuhan dengan ketulusan hati. Tidak ada kecurangan dalam diri kita. Apa sih yang bisa terjadi kecurangan? Mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Kita melakukan firman Tuhan supaya kita dipuji manusia. Yang kedua, supaya kita mendapatkan keuntungan secara duniawi dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Saya berdoa supaya kita semua tidak ada yang seperti itu. Kita melakukan firman Tuhan dengan tulus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, firman Tuhan katakan, umatku binasa. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, tidak sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengerti pikiran dan jalan-jalan Tuhan dengan benar, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Begini maksudnya. Kita mencoba melakukan firman Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Maka kita melakukan tidak tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan yes. Ya. Maka kita akan tersesat dan kita akan binasa. Mari cari Tuhan, ya. Kenali hatinya, kenali Allah kita. Maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Bina atau pupuk terus ketulusan di dalam hati kita untuk menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga bagaimana kita bisa konsisten sebagai pelaku firman Tuhan yang kuat adalah tidak khawatir terhadap tantangan kehidupan. Tidak khawatir terhadap tantangan kehidupan. Kita kembali kepada Yesaya 43 ayat yang kelima dan nanti kita juga baca ayat yang kedua, ayat yang kelima kita baca terlebih dahulu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Ya, jangan takut. Ayat yang kedua.
Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mungkin ada yang bertanya begini, ya sih melalui sungai, ya, lalu melalui api, ya nggak akan dihanguskan, melalui sungai nggak akan dihanyutkan. Kalau kita sedang melalui padang gurun gimana, Bu? Di padang gurun, apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel? Dia menuntun dengan tiang api dan tiang awan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, jika kita sungguh-sungguh dengan tulus menjadi pelaku firman-Nya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Libatkan Tuhan saat kita melakukan firman Tuhan. Libatkan Tuhan. Kita akan melihat kuasanya itu tergenapi atas setiap kita. Jangan takut melakukan firman Tuhan. Dia adalah pembela kita, Dia kubu perlindungan kita, Dia kota benteng kita. Amin. Kita buka Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini firman Tuhan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika kita takut, baiklah kita percaya kepada Tuhan, Allah penolong kita. Amin. Maka firman Tuhan yang hidup itu akan tergenapi atas setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membiarkan rasa takut itu membelenggu kita. Nanti akan menjadi satu kekhawatiran. Takut itu boleh mampir. Ya, karena rasa takut itu adalah salah satu bentuk emosi negatif yang bisa dirasakan oleh manusia. Ada banyak emosi negatif ya. Salah satunya adalah rasa takut. Itu boleh saja mampir, ya. Tapi jangan biarkan dia nginap, apalagi menyewa hati kita, ya, ngekos gitu ya. Jangan. Kita mau usir, ya, dengan apa? Dengan kita kembali mengingat firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Itu akan membunuh iman kita. Kita harus berespon dengan benar. Setiap kali ada sesuatu terjadi, ya, di dalam kehidupan kita, yang mungkin bisa yang bisa menimbulkan rasa takut, ya, yang bisa menjadi bibit, ya, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Segera usir rasa takut itu, ya. Sekali lagi, dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, atau ya, bagi Bapak Ibu, ya, saudara-saudara yang memang senang bernyanyi, ya, suara saya juga gak bagus-bagus amat sih, tapi saya suka bernyanyi, ya. Nyanyikan lagu-lagu pujian di saat kita ada rasa takut di dalam hati kita ada rasa takut, ya. Naikkan puji-pujian yang membangun iman kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Ya kan? Ada lagunya kan? Bangkit, serukan nama Yesus. Begitu kan? Lalu bagian yang berikutnya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Kita usir rasa khawatir kita, rasa takut kita. Ketika satu saat kita tidak menemukan jalan, rasanya sudah buntu, semua jalan tidak ada. Ada lagunya.
ya, yang mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Amin. Dia membuat jalan, artinya apa? Dia tidak hanya sekedar membuka jalan, tetapi dia membuat jalan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang saya katakan amin. Amin. Jangan takut. Ada lagi satu lagu lagi. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Amin. Jangan takut, jangan takut. Yuk, kita kelola pikiran kita. Kita arahkan pada kemenangan. Pikiran adalah medan pertempuran kita. Kita diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu kemenangan yang membuat muka kita berseri-seri, atau kekalahan yang membuat kita malu. Ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan, mau pilih yang mana? Kemenangan yang membuat muka kita berseri-seri, atau kekalahan yang membuat kita malu. Kita buka dalam Mazmur 34, masing-masing kita buka di dalam firman Tuhan. Mazmur 34, kita mau lihat, kita mau baca ayat yang kelima dan keenam. Ya, Mazmur 34 ayat kelima dan keenam. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Haleluya, amin. Ya, jadi mari kita pilih menang, kita pilih menjadi umat pemenang. Kitalah umat pemenang, amin. Ya, jangan mau kalah. Kita harus berhati-hati menjaga pikiran kita, karena ada banyak virus-virus yang mencoba untuk mengalahkan iman kita melalui pikiran kita. Pikiran itu kita jaga karena banyak virus-virus yang akan mengotori pikiran kita. Ya, ada dokter di sini, ya, bukan hanya virus COVID-19 yang kita jaga supaya tidak membuat kita menjadi sakit, tetapi juga kita harus menjaga virus pikiran supaya pikiran kita tetap sehat. Apa sih virus pikiran? Nah, secara singkat saja saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang saya tahu, yaitu apa? Asumsi. Asumsi belum tentu benar loh, padahal itu virus pikiran. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat, tidak melihat segala sesuatunya dengan benar. Ya. Apalagi juga bagaimana jika, what if, itu juga virus pikiran. Ya. Kita harus berhati-hati, berandai-andai, ya kan? Bagaimana nanti kalau kita sudah kalah sebelum berperang. Mari Bapak Ibu, kita mau jaga pikiran kita. Kita fokus kepada kemenangan. Amin. Poin yang terakhir, bagaimana kita bisa konsisten sebagai pelaku firman Tuhan yang kuat. Kita setia dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat lagi Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Garis bawahi, yang kubentuk. Tuhan sedang membentuk kita. Sementara kita menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat, Tuhan sedang terus membentuk kita, mempersiapkan kita sebagai mempelai wanitanya. Sehingga ketika Dia datang menjemput kita sebagai mempelai kita, kita sudah siap dan kita layak menjadi mempelai wanitanya. Yang mau katakan yes. Amin. Ya. Setiap kita hendaknya mau setia di dalam proses. Memang proses itu nggak ada yang enak. Betul? Ya. Bagaimana satu ranting anggur ketika dia akan
supaya dia berbuah lebih banyak. Ya, ini anggur yang menghasilkan buah, bukan anggur yang kering dibuang lalu dibakar dan buah sawes bablas gitu ya, bukan ya. Tapi ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh pemiliknya, pemilik kebunnya. Untuk apa? Supaya menghasilkan buah lebih banyak lagi. Betul? Betul? Ya. Enak apa enggak dibersihkan? Enggak enak. Tapi kita mau dibersihkan. Tadi ya, poin yang tadi. Bagaimana kita menanggalkan perbuatan-perbuatan daging, mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu pembersihan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya buah yang kita hasilkan lebih lagi. Memang dalam proses itu nggak enak. Atau ketika seorang pengusaha batu permata, ya, proses untuk menjadi batu permata, ya, itu tidak dengan sendirinya langsung jadi batu permata. Enggak. Batu yang ditemukan kemudian dibersihkan, ya, dicuci bersih, disikat. Wow, disikat loh. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Tapi kemudian setelah dia dibersihkan dari kotoran-kotorannya, kemudian di-cutting, dipotong. Potongannya itu untuk apa? Untuk bisa memantulkan sinar dengan baik. Harus, kalau tidak di-cutting begitu nggak bisa memantulkan sinar dengan baik. Tidak akan menjadi batu yang berharga. Ya, harganya mungkin ya seberapa sih, tetapi berlian yang baik itu dikenal dari cuttingannya. Wah, ini memantulkan sinar dengan baik atau enggak ya? Begitu caranya. Ya. Jadi bagaimana Tuhan membentuk kita melalui proses. Memang proses itu memang tidak enak. Tapi saya berdoa ya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang baper. Apa sih baper? Bawa perasaan. Dikit-dikit, oh Tuhan gimana ini? Ya, bawa perasaan. Atau kesinggung sedikit langsung bereaksi. Bukan merespon dengan baik tapi langsung bereaksi. Ya. Tanpa berpikir panjang. Atau koper. Nah, ini saya pinjam istilah dari seorang hamba Tuhan. Koper. Apa itu koper? Korban perasaan. Ya, korban perasaan. Jangan menjadi baper atau koper. Atau juga jangan menjadi bagasi. Apa sih bagasi? Bahagia enggak, sedih iya. Saudara, waktu kita di dunia ini jangan kita isi dengan kesedihan, tangisan terus. Menangis karena terharu atas kebaikan Tuhan, itu boleh. Tapi jangan menangisi hidupmu, meratapi hidupmu. Ayo, jangan menjadi baper, koper, apalagi bagasi. Yuk katakan sama-sama, aku tidak mau baper, aku tidak mau koper, apalagi bagasi. Ya enggak? Kita mau isi hidup kita ya dengan sukacita yang dari Tuhan. Dengan menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Ya, tetap kita fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bacaan yang saya ingin ajak kita baca bersama-sama selanjutnya adalah Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa terhadap imanmu itu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, amin. Ya. Ujian terhadap iman kita itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan untuk apa? Untuk kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Biarlah kita semakin setia. Ujian yang Tuhan berikan bukan membuat kita menjadi lemah, tetapi malah menjadi tekun, setia, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kehidupan kita agar diri kita tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita menjaga yang berharga ini. Refleksikan kasih dan kuasa Tuhan melalui karya dan perbuatan kita. Selagi masih ada waktu, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari kita mengingat tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan namanya. Jadi, nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri bagi kita? Waktu, talenta kita, kemampuan kita, kecerdasan kita. Bukan hanya untuk kita berikan, hanya untuk kepentingan kita sendiri. Atau mungkin untuk keluarga kita sendiri. Tetapi mari berikan untuk mempermuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui pelayanan kita. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Amin. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, dikatakan dalam ayat 22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah kita terus mencerminkan pribadi karakter Tuhan melalui pelayanan kita dengan hati yang tulus, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Maka saat kita mati pun kita mempermuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang menarik dari Rick Warren, berkata begini. Setiap tindakan hidup kita menekan sebuah nada yang bergema di dalam kekekalan. Sekali lagi, setiap tindakan hidup kita menekan sebuah nada yang bergema di dalam kekekalan. Nada yang indah yang kita inginkan, yang bergema di kekekalan. Amin. Bukan nada yang sumbang. Untuk itu, mari kita menjaga diri kita ini yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Saya berdoa kita semua diberkati. Dan setiap kita menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang sudah mengurapi setiap kami. Engkau yang menerjemahkannya di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Kami boleh menangkap akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami ini. Diri kami ini yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Dengan kami menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Mampukan kami ya Roh Kudus. Bekerjalah bersama-sama dengan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikannya Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Roh Kudus, berkaryalah sesuka hatimu ya Roh Kudus. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau pada hari-hari yang lalu kami lengah. Pada hari-hari yang lalu mungkin kami masih malas-malasan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Kami masih mau mengendalikan diri kami sendiri. Kami tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan pulihkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali bergairah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Kami tahu tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, itu ada bersama dengan kami. Itulah yang akan memampukan kami. Dan kami tahu Tuhan, mungkin kami akan menghadapi berbagai-bagai ujian, tapi kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mampu menyelesaikan, melewati ujian demi ujian dalam hidup kami sebagai pelaku firman Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk semua apa yang Kau berikan dari awal, pertengahan sampai akhir pujian penyembahan kami Bapak.
Biarlah hari-hari ini kami semakin lagi lebih dalam lagi mengasihi, mencintai, dan melakukan setiap firman-Mu dengan benar. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani ya Tuhan. Baik juga ya Tuhan untuk tim musik, WL Singer semua kami mengucap syukur. Untuk anak-anak semua, untuk Mas Tio, untuk juga ya Tuhan Median, untuk Caki, untuk Kesia Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan apapun yang dikerjakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan di saat hamba-Mu, Ibu Gembala menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan firman yang ditabur ini menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami boleh melakukan dengan benar Tuhan untuk menjaga apa yang Kau sudah berikan pada kami. Ya Tuhan, bahwa kami adalah berharga di mata-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau konsisten, kami mau tetap maju di dalam Engkau Bapa, untuk kami terus ya Tuhan menghasilkan buah di hari-hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga ya Bapak kesehatan buat Ibu Gembala, Tuhan memberkati, Tuhan terus menuntun, memimpin, mengurapi terus Bapak. Terima kasih Bapak, menjadi Ibu Gembala yang baik, menjadi Ibu Gembala yang mengasihi jemaat dan jiwa-jiwa ya Bapak. Menjadi juga ya Tuhan pendoa syafaat bagi keluarga, bagi semua ya Tuhan keluarga besar GBI House of Worship Families ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami juga ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus menuntun memimpin hamba-Mu Tuhan. Sebagai Bapak rohani kami Tuhan, biarlah kekuatan hikmat yang daripada Allah. Di mana Engkau yang mempercayakan Tuhan untuk setiap apa yang Engkau izinkan. Untuk melayani kami, untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan yang daripada-Mu. Sehingga dengan Tuhan tubuh yang sehat, Bapak Gembala juga tetap melayani Tuhan. Memberkati pekerjaan hamba-Mu Bapak, sebagai dokter gigi kami percaya Tuhan mengurapi kedua tangan hamba-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga dalam pekerjaan-pekerjaannya Bapak, semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk keluarga besar Bapak dan Ibu Gembala, baik anak-anak semua Tuhan kami percaya Tuhan memberkati Bang Daniel, Mbak Nai Tuhan, Mas Tio, Mas Ides ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka semua Tuhan untuk menjadi teladan bagi jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini Bapak. Di mana Tuhan biarlah kami mau terus Tuhan setia, mau percaya terus kepadamu dan tidak takut Tuhan. Karena kami tahu di saat ketakutan itu ada Bapak, oh Tuhan, iblis akan terus mengintimidasi kami. Tetapi Engkau yang sudah berkata, jangan takut. Kami percaya apapun masalah bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, Engkau akan memberikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang usaha dibukakan semuanya Bapak. Dan kami percaya menjadi kerinduan Bapak, tiap-tiap keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat Tuhan, dan ajar kami juga untuk mempersiapkan Tuhan semuanya Bapak, untuk kami lebih lagi di dalam Engkau, untuk kami tidak main-main di hari-hari ini Bapak. Kami mau tetap Tuhan setia. Terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan menuntun, memimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran para menteri, bahkan keamanan semua kami serahkan TNI Polri ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, bahkan sampai Tuhan di mana kami tinggal di tempat kami semua ya Tuhan,
Tuhan, pemerintahan daerah, tiap provinsi Tuhan Kau lawat, Engkau memberkati. Kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, semuanya ya Tuhan kami dapat lalui Bapak. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus pulihkan. COVID-19 kami matikan dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa tidak menguasai lagi Tuhan setiap anak-anak-Mu di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan, mempersiapkan juga rumah rohani kami Tuhan. Kalau Kau izinkan Tuhan, awal bulan November kami akan mulai Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun, membersihkan atmosfer yang ada di rumah rohani kami Bapak di Johnson. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kami lepaskan damai sejahtera sukacita Allah. Kami percaya ya Tuhan, diberkati ya Tuhan, baik itu pemilik, baik juga itu pimpinan, manajer yang ada di sana, tenan-tenan yang ada. Tuhan Kau berkati. Kalau gerejamu akan mulai di situ juga Tuhan, akan ada terjadi terobosan bagi setiap yang berusaha di sana, bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Engkau sudah izinkan. Ajar kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Untuk tetap prokes Tuhan, menjaga kesehatan kami. Untuk kami tetap ya Tuhan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan Engkau Allah sumber dana. Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan buat rumah rohani kami. Diberkati kami semua. Sehingga Tuhan kami percaya Engkau akan mengirim donatur-donatur, Engkau akan mengirim Tuhan berkat ya Tuhan dari timur, barat, selatan, utara. Untuk ya Tuhan menutupi Tuhan semua apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini Bapak. Kalau kami juga berdoa untuk ibadah kedua, Tuhan persiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Biar kita semua ya Tuhan akan mengangkat kedua tangan kita. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari kekasih Tuhan Yesus, buka hatimu, arahkan wajahmu pada Tuhan, dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kasih persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Allah Roh Kudus, turun ke atasmu mulai hari ini, sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan bermain, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.